Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Perkenalkan, nama saya Triwidarko Saptamto, biasa dipanggil Pak Darko. Pada kesempatan hari ini di channel saya Sanggar Belajar Solusi, kita akan belajar tentang bab 1 Pendidikan Kewarganegaraan kelas 8, yaitu tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Pada materi esensial arti dan kedudukan fungsi Pancasila. Nah, pada kesempatan hari ini akan saya sajikan sedikit PowerPoint. Kalian bisa sambil membuka buku paket pada halaman 2 sampai halaman 4 supaya pembelajaran daring kita hari ini efektif ya. Bagaimana pelajaran selanjutnya? Cek video selanjutnya ya. Untuk hari ini kita akan belajar bersama PPKN kelas 8 SMP tentang bab 1 memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Pada pertemuan pertama, yaitu materi esensialnya adalah arti dan kedudukan Pancasila. Sebelum memahami lebih dalam, mari kita amati gambar berikut ini. Gambar apakah ini anak-anak? Gambar? Ya betul, gambar Pancasila. Ada yang tidak hafal Pancasila? Jangan sampai ya, malu-maluin. Karena sebagai bangsa Indonesia, kita harus mengenal dan mengetahui dan memahami apa dasar negara Indonesia yang kita cintai itu. Apa dasar negara kita? Betul, Pancasila. Mari kita baca bareng-bareng ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hemat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bacanya jangan Indonesia ya, tapi Indonesia. Pinter. Lanjut. Yang pertama yang akan kita bahas adalah asal-usul Pancasila. Dapat kalian simak pada buku paket halaman 3. Pancasila sudah disepakati sebagai dasar negara oleh para pendiri bangsa atau Founding Fathers Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Pancasila menurut Darji Darmo Diharjo Sarjana Hukum sudah dikenal sejak zaman Majapahit. Pada abad ke-14 terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Prapanca dan buku Sotasoma karangan Tantular. Pancasila dapat diartikan dalam bahasa Sanskerta yaitu Panca 5, Sila, sendi, asas. Jadi batu sendi yang 5 juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau Pancasila Krama. Istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan pertama kali dikenalkan oleh Presiden Republik Indonesia
yang saat itu belum jadi presiden ya, yaitu Presiden Insinyur Soekarno. Dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni tahun 1945. Menurut Soekarno, Pancasila yaitu isi jiwa bangsa yang turun-menurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan barat. Jadi, Pancasila tidak saja falsafah negara, namun lebih luas lagi yaitu falsafah bangsa Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus menghargai para pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara. Selanjutnya, menurut Muhammad Yamin, Pancasila terdiri dari panca yaitu 5 dan sila, sendi, asas. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila yaitu peraturan tingkah laku yang baik dan penting. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Sejak tanggal 8 Agustus tahun 1945 ditetapkan sebagai dasar negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Alinea keberapa ayo? Ya benar, alinea keempat. Di situ memuat tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, fungsi dan peranan Pancasila dapat kalian baca lebih mendalam lagi yaitu pada halaman 4. Fungsi yang pertama yaitu menurut Tab MPR nomor 3 /MPR tahun 2000, Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Lanjut, fungsi dan peranan Pancasila. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia memiliki fungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Jadi, kita sebagai bangsa Indonesia wajib memiliki jiwa bangsa Indonesia dimanapun berada. Jangan sampai kalau kita pergi di luar negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, jiwa kita menjadi beda. Jangan sampai ya. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan memberi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Jadi Pancasila sebagai kepribadian bangsa dapat kita jadikan sebagai pedoman untuk membedakan bangsa selain bangsa Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus memiliki ciri khas sebagai seorang warga negara Indonesia yang memiliki kepribadian bangsa Indonesia. Nomor 3, Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Sebagai contoh, seorang presiden negara kesatuan Republik Indonesia
misalnya Pak Jokowi atau gubernur daerah Istimewa Yogyakarta Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 membuat peraturan harus berpijak atau berpacu atau mengacu pada sumber hukum yaitu Pancasila. Tidak boleh bertentangan. Jadi harus semuanya berpacu pada Pancasila. Nomor 5, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita bangsa Indonesia memiliki fungsi yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia alinea keberapa? Ayo, alinea ke-4. Pinter. Nomor 6, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Jadi Pancasila adalah suatu asas acuan satu-satunya dalam kita hidup berbangsa dan bernegara. Jangan yang lainnya ya, harus Pancasila. Baik, yang terakhir yaitu nomor 7, Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila sebagai moral pembangunan merupakan kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan. Jadi, Pancasila sebagai moral pembangunan merupakan suatu dasar sebagai acuan satu-satunya dalam mencapai tujuan pembangunan bangsa dan negara kita. Begitu ya anak-anak. Untuk memahami lebih dalam materi pada hari ini, saya akan memberi beberapa aktivitas buat adik-adik, buat anak-anak peserta didikku. Yang pertama, buatlah resume arti dan kedudukan fungsi Pancasila. Kalian bisa mencari di internet, media massa koran ataupun majalah. Catatlah hal-hal yang penting tentang artikel-artikel, arti dan kedudukan fungsi Pancasila. Maaf ya, salah ketik ini. Buatlah resume arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila. Kalian bisa mencari di internet dan media massa ya. Catat hal yang penting, lalu dibuat ringkasan. Lalu simpanlah ringkasan itu sebagai kumpulan tugas portofolio kalian. Lalu silakan kerjakan 4 soal berikut ini. Yang pertama, apa arti Pancasila sebagai bangsa Indonesia? Yang kedua, apa fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia? Yang ketiga, siapakah the founding fathers yang mengenalkan Pancasila pertama kali? Terakhir, sebutkan 7 fungsi dan peranan Pancasila bagi bangsa dan negara. Bisa ya, dikerjakan, jangan sampai males-malesan. Karena daring ini jika kalian males-malesan, maka kalian akan ketinggalan pelajaran semakin jauh ya. Baik, demikian pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya,
klik tombol subscribe pada tombol di bawah ini dan nyalakan loncengnya, dan klik tombol like supaya kalian tidak ketinggalan video-video pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.